semuanya, perkenalkan saya Rahma Vio Vandani dengan NIM 15211713016. Saya merupakan mahasiswi Universitas Airlangga, Fakultas Vokasi, Program Studi D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di sini saya akan mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko aktivitas di sekitar rumah. Potensi suatu bahaya terdapat hampir di setiap tempat di mana dilakukannya suatu aktivitas, baik itu di rumah, di jalan, maupun di tempat kerja. Apabila potensi bahaya tersebut tidak dikendalikan dengan tepat, maka akan dapat menyebabkan kelelahan, cedera, bahkan kecelakaan kerja yang serius. Sebelum itu, di dalam K3 ada istilah-istilah yang wajib teman-teman diketahui. Di antaranya, hazard. Hazard atau bahaya, yakni semua sumber, situasi, ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja. Adapun macam-macam hazard, yaitu mekanik, fisika, biologi, kimia, ergonomi, dan psikologi. Selain itu, hazard memiliki dua tipe, yaitu safety hazard dan health hazard. Safety hazard yakni bahaya yang terdapat di lingkungan kerja yang mempunyai potensi yang menimbulkan terjadinya insiden, injury, baik itu pada manusia maupun pada proses kerja. Sedangkan health hazard yakni bahaya yang terdapat di lingkungan kerja yang mempunyai potensi untuk menimbulkan terjadinya gangguan kesehatan, kesakitan, dan penyakit akibat kerja. Hazard selamanya tetap hazard, walaupun tidak menimbulkan suatu kerugian atau konsekuensi pada manusia. Kerugian atau konsekuensi yang baru muncul setelah adanya kontak dengan manusia, melalui yaitu yang pertama dengan manusia yang menghampiri bahaya, yang kedua bahaya yang menghampiri manusia, yang ketiga manusia dan bahaya saling menghampiri. Kemudian ada risk atau risiko. Risiko merupakan suatu kemungkinan di mana terjadi suatu kerusakan atau kerugian pada individu atau kelompok yang terpapar dengan hazard. Ada juga yang perlu kalian ketahui, yaitu 5 hierarki pengendalian risiko. Apa sih 5 hierarki pengendalian risiko itu? 5 hierarki pengendalian risiko terdiri dari eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, administrasi, dan APD. Eliminasi yakni menghilangkan atau menyingkirkan suatu potensi bahaya di tempat kerja. Kemudian substitusi yaitu menggantikan alat, mesin, atau barang yang memiliki bahaya dengan yang tidak memiliki bahaya. Modifikasi engineering yakni merancang atau merekayasa suatu alat atau tempat kerja dengan tujuan mengendalikan bahayanya. Administrasi yakni memberikan prosedur, aturan pelatihan kerja, penentuan durasi kerja, penempatan tanda bahaya, penentuan label, pemasangan rambu, dan yang terakhir adalah APD. Memberikan APD pada pekerja agar lebih aman dan nyaman saat melakukan pekerjaannya adalah identifikasi potensi bahaya dan risiko aktivitas di sekitar rumah. Berikutnya yaitu aktivitas 3. Aktivitas memotong keramik pada malam hari. Potensi bahaya yang pertama yaitu mekanik. Mesin pemotong keramik yang berputar dan memiliki sisi yang tajam. Resiko yang akan didapat yaitu dari mesin yang berputar dapat menyebabkan adanya potensi bahaya, yaitu tangan yang tidak sengaja mengenai sisi tajam yang berputar akan menyebabkan luka tangan dan dapat juga menyebabkan jari tangan terputus.
Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yang pertama, eliminasi. Menghilangkan alat mesin pemotong keramik tidak dapat dilakukan karena mesin tersebut merupakan komponen penting. Pengendalian berikutnya yaitu substitusi. Menggantikan mesin pemotong keramik masih belum dapat dilakukan. Pengendalian selanjutnya yaitu modifikasi engineering. Memodifikasi mesin dengan memberikan penutup pada sisi tajam yang berputar sehingga tidak terkena bagian tangan pekerja. Berikutnya yaitu administrasi. Memberikan himbauan dan sosialisasi pada pekerja tentang cara pakai mesin dengan benar dan bahaya yang akan terjadi, serta memberikan stiker pada mesin dan sekitar lingkungan pekerjaan. Yang terakhir ada APD, memberikan pekerja sarung tangan yang sesuai dan nyaman saat digunakan. Potensi bahaya mekanik yang kedua yaitu keramik dan potongan keramik yang tajam. Resiko yang akan didapatkan yaitu melukai tangan pekerja ketika tidak sengaja tergores sisi potongan keramik yang tajam. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan yang pertama, eliminasi. Menghilangkan keramik sangat tidak memungkinkan karena keramik merupakan komponen penting. Selanjutnya, substitusi. Untuk menggantikan keramik, dapat menggunakan stiker lantai yang teksturnya seperti terpal, tetapi hal tersebut kurang efektif. Berikutnya yaitu modifikasi engineering. Untuk tahap modifikasi saat ini masih belum dapat dilakukan. Tahap administrasi dapat memberikan sosialisasi dan himbauan kepada para pekerja. Yang terakhir, APD. Pekerja dapat menggunakan sarung tangan yang nyaman saat bekerja. Potensi bahaya berikutnya yaitu listrik. Listrik dari mesin pemotong keramik tersebut juga stop kontak yang terlalu dekat dengan para pekerja. Resiko yang didapat yaitu terkena sengatan listrik yang mengakibatkan tubuh menjadi lemas hingga juga dapat menyebabkan kematian. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan dalam masalah tersebut adalah eliminasi. Menghilangkan sumber aliran listrik tidak dapat dilakukan karena listrik merupakan sumber mesin itu untuk bekerja. Berikutnya substitusi. Menggantikan mesin pemotong keramik dengan mesin yang tidak menggunakan aliran listrik, seperti pada contoh gambar tersebut. Selanjutnya, modifikasi engineering. Membuat batasan atau penutup pada sumber aliran listrik agar tidak terkena pada para pekerja. Pengendalian risiko selanjutnya yaitu administrasi. Menghimbau dan memberikan stiker pada tembok-tembok lingkungan pekerjaan agar pekerja lebih berhati-hati dengan sumber aliran listrik. Pengendalian yang terakhir yaitu APD. Dapat menggunakan sarung tangan dan safety boots. Potensi bahaya yang ketiga yaitu bahaya fisika. Yang pertama, pencahayaan yang kurang dan gelap karena bekerja pada malam hari. Resikonya yaitu dapat terjadi beberapa bahaya, yaitu tersandung dan saat memotong keramik tidak terlalu jelas arahnya yang menyebabkan jari pekerja teriris. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yang pertama, eliminasi. Untuk saat ini, eliminasi masih tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, pengendalian risiko substitusi. Substitusi dalam potensi bahaya ini juga belum dapat dilakukan. Berikutnya, modifikasi engineering. Modifikasi dapat dilakukan dengan memberikan lampu yang terang agar penglihatan pekerja jelas saat bekerja. Berikutnya yaitu administrasi. Membuat jam kerja yang efektif dengan keadaan lingkungan agar pekerja tidak bekerja saat malam hari. Pengendalian yang terakhir yaitu APD. Dapat menggunakan safety vest untuk mengetahui antara para pekerja.
Potensi bahaya fisika yang kedua yaitu suara bising dari mesin pemotong keramik. Resiko yang didapat yaitu mengganggu pendengaran dan kerusakan pada telinga. Pengendalian dapat dilakukan yang pertama yaitu dengan eliminasi. Suara bising tidak dapat dihilangkan karena berasal dari mesin utama. Pengendalian berikutnya yaitu substitusi. Dapat menggantikan mesin dengan mesin yang lebih modern yang tidak menimbulkan suara dan penggunaannya mesin sesuai dengan kemampuan. Berikutnya, modifikasi engineering. Memodifikasi dapat dengan menggunakan peredam suara. Pengendalian administrasi dapat dilakukan dengan memberikan himbauan dan sosialisasi pada para pekerja. Pengendalian yang terakhir yaitu APD. Pekerja dapat menggunakan air plug. Potensi bahaya yang keempat yaitu ergonomi. Posisi membungkuk saat pekerja memotong keramik. Risiko yang akan terjadi yaitu dapat menyebabkan terjadinya kelelahan, ketegangan otot, serta nyeri punggung dan leher. Pengendalian risiko. Yang pertama, eliminasi. Menghilangkan kebiasaan membungkuk yang dapat dilakukan oleh pekerja. Berikutnya yaitu substitusi. Mengganti alat atau tempat posisi yang dapat membuat pekerja membungkuk. Berikutnya, modifikasi engineering. Saat ini masih belum ditemukan modifikasi yang cocok untuk posisi membungkuk. Pengendalian risiko berikutnya yaitu administrasi. Memberikan sosialisasi pada para pekerja bagaimana posisi tubuh yang baik dan melakukan peregangan di sela-sela bekerja, serta memberikan waktu istirahat para pekerja untuk mengurangi lamanya durasi pekerjaan. Pengendalian yang terakhir yaitu APD. Sejauh ini, masih belum ada APD yang disarankan untuk mencegah posisi menunduk pada pekerja. Potensi bahaya yang kelima yaitu kimia. Debu yang dihasilkan saat pemotongan keramik. Risiko yang terjadi yaitu menyebabkan iritasi pada kulit, gangguan pernafasan, dan iritasi pada mata. Pengendalian risiko yang dilakukan yaitu yang pertama eliminasi, dapat membasahi keramik terlebih dahulu sebelum dipotong, agar tidak ada debu yang berterbangan. Selanjutnya, substitusi. Tahap substitusi saat ini masih belum dapat dilakukan. Modifikasi engineering. Ketika sudah pemotongan keramik dapat langsung dibersihkan dengan menggunakan lap. Pengendalian berikutnya yaitu administrasi. Memberikan sosialisasi dan himbauan kepada para pekerja mengenai potensi bahaya dari banyaknya menghirup debu yang berasal dari keramik. Pengendalian yang terakhir yaitu APD. Menggunakan masker yang sesuai dan efektif.